Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Puspita Anggraeni dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1, Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar tilik sistem pengecapan. Nah, apa sih sistem pengecapan itu? Sistem pengecapan merupakan indera yang sederhana daripada sistem penciuman, karena sensasi yang kita sebut sebagai pengecap itu merupakan yang berhubungan dengan bau, rasa yang masuk ke dalam mulut kita. Nah, di sistem pengecapan yang pertama ada lidah. Lidah merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu mengunyah makanan dan mencerna makanan. Nah, lidah juga disebut sebagai organ pengecap atau kemoreseptor. Kemoreseptor merupakan karena peka atau mampu menerima rangsangan berupa zat kimia. Nah, yang selanjutnya ada fungsi sistem pengecap, yaitu sebagai reseptor rasa atau untuk merasakan makanan, minuman, dan atau apapun yang masuk ke dalam mulut kita. Di dalam lidah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada otot intrinsik. Otot intrinsik merupakan otot yang membentuk lidah. Fungsinya sebagai melakukan gerakan secara halus. Nah, contohnya itu mengunyah makanan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim amilase atau kelenjar saliva. Nah, yang selanjutnya ada otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik merupakan otot yang mengaitkan lidah ke struktur sekitarnya dan berperan untuk menentukan posisi lidah. Nah, fungsinya itu untuk melakukan gerakan secara kasar. Nah, contohnya itu mengunyah makanan secara mekanik yang dibantu oleh bantuan gigi. Selanjutnya itu ada dursum. Dursum merupakan permukaan melengkung pada bagian atas lidah. Fungsinya untuk membedakan bagian posterior atau belakang lidah dengan bagian anterior atau depan lidah. Yang selanjutnya ada frenulum language. Frenulum language itu merupakan struktur ligamen halus yang mengaitkan bagian posterior lidah ke dasar lidah. Nah, fungsinya untuk menghubungkan lidah ke lantai mulut atau sebagai penyangga mulut. Selanjutnya ada papila. Papila merupakan selapis tonjolan-tonjolan yang ada di permukaan mulut. Fungsinya untuk merasakan berbagai macam rasa yang ada pada makanan. Nah, papila terdiri dari 4. Yang pertama ada papila circumvallata. Papila circumvallata merupakan papila yang berada di 2/3 belakang lidah. Yang kedua ada papila filiformis. Papila filiformis merupakan papila yang terletak sejajar dengan sulcus terminalis. Nah, yang ketiga ada papila foliata. Papila foliata merupakan papila yang terletak di sebelah kiri dan kanan lidah. Nah, yang keempat ada papila fungiformis. Papila fungiformis merupakan papila yang terletak di ujung dan samping lidah. Yang selanjutnya ada nervus facialis. Nervus facialis merupakan persarapan 2/3 bagian ventral dorsum lidah. Nah, fungsinya ini merupakan untuk melayani rasa kecap pada 2/3 bagian anterior dari lidah. Nah, yang ketujuh, yang selanjutnya ada nervus glossopharyngeus, yaitu saraf kranial yang tidak memiliki peran yang cukup penting kecuali terkait peranannya dalam gangguan refleks. Nah, fungsinya itu sebagai suplai persarafan sensoris, orofaring, dan bagian posterior dari lidah. Nah, yang selanjutnya ada fisiologi pengecapan. Yang pertama, stimulus rasa pada makanan masuk ke mulut, lalu terjadi proses pengunyahan secara mekanik dan kimiawi yang dibantu oleh otot intrinsik dan ekstrinsik, lalu diteruskan ke reseptor nervus facialis dan nervus glossopharyngeus, lalu ditransmisi ke otak dan ditafsirkan sensasi rasa. Nah, sensasi rasa terdiri dari 4. Yang pertama ada manis. Manis terletak di ujung lidah. Nah, yang kedua ada asam.
Asam terletak di bagian ujung samping lidah. Yang ketiga ada asin. Asin itu terletak di bagian samping lidah. Nah, yang keempat itu ada pahit. Pahit itu terletak di bagian belakang atau pangkal lidah. Nah, selanjutnya ada gangguan indera pengecap. Itu ada dua. Yang pertama ada hipogeusia. Hipogeusia itu merupakan penurunan kemampuan untuk merasakan berbagai rasa. Nah, yang kedua ada ageusia. Ageusia itu kondisi di mana seseorang tidak bisa merasakan rasa apapun dari makanan yang dimakannya. Jadi tidak merasakan rasa apapun yang dimakan pada seseorang yang mengalami gangguan ageusia ini. Sekian penjelasan tentang sistem pengecapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.